Di sudut paling sunyi sebuah perpustakaan tua di Tarim, Yaman, tersimpan sebuah manuskrip berbalut kulit. Kambing yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Raknya berdebu, dan udara di sekelilingnya berbau harum kayu cendana bercampur lembab usia. Manuskrip itu tidak pernah tersentuh tangan sembarang orang. Konon, hanya mereka yang sudah menjalani 40 hari halwat dan membersihkan hati dari kesombongan yang diizinkan menyentuhnya. Pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung di langit, seorang penjaga perpustakaan renta bercerita lirih. Kitab ini berisi amalan pembuka gerbang bendahara gaib. Dahulu, hanya saudagar besar yang memegang amanah harta bersih yang boleh menggunakannya. Jika engkau mengamalkannya dengan hati bersih, rezeki akan datang seperti hujan deras di musim kemarau, membawa keberkahan tanpa batas. Amalannya adalah menyebut Asmaul Husna, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Dibaca dengan niat murni, bukan untuk pamer atau kesombongan, melainkan untuk memberi manfaat pada sesama. Karena rahasia terbesarnya bukan pada kata-kata, tapi pada getaran hati yang menyertainya. Ritusnya dilakukan pada sepertiga malam terakhir, setelah sholat tahajud. Duduklah menghadap kiblat di ruangan yang sudah dibersihkan, sebaiknya dengan aroma dupa atau gaharu. Letakkan segelas air putih di hadapanmu. Tarik napas perlahan, rasakan dada lapang. Lalu baca amalan ini dengan suara lembut hingga getarannya terasa di dada. Setelah itu, tiupkan perlahan ke air. Basuh wajahmu dengan air tersebut. Lalu lanjutkan zikir di dalam hati sambil membayangkan sebuah pintu besar yang terkunci mulai terbuka. Dan di baliknya cahaya emas memancar, itulah simbol terbukanya gerbang rezeki. Tanda awal sambutan gaib seringkali berupa tubuh yang terasa ringan, hangat menjalar dari dada ke telapak tangan, atau hati tiba-tiba menjadi sangat tenang. Setelah itu, peristiwa demi peristiwa akan mengalir, membawa rezeki yang tidak pernah kamu sangka. Banyak yang sudah merasakan keajaibannya. Ada yang tiba-tiba mendapatkan pelunasan utang tanpa diminta. Ada yang mendapat tawaran usaha tanpa modal. Bahkan ada yang menerima kiriman uang dari sumber yang tak ia kenal. Semua itu datang bagaikan tangan tak terlihat yang bekerja diam-diam. Di Tarim, ada seorang pedagang kain yang nyaris bangkrut. Malam demi malam, ia duduk di ruang kecil rumahnya, mengamalkan ini selama 7 malam berturut-turut. Pada malam ke-8, ia menerima kabar. Pembeli dari luar negeri memesan seluruh stok kainnya dengan harga di atas pasaran. Dari malam itu, hidupnya berubah total. Bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Jika hatimu bergetar saat mendengar kisah ini, mungkin inilah panggilan untukmu. Jika engkau siap, tulis di komentar Bismillah atau Qobiltu sebagai tanda tekad. Dan bila kelak engkau merasakan berkahnya, bagikan ceritamu di komentar agar orang lain pun ikut merasakannya. Dukung channel ini, agar rahasia seperti ini tetap terjaga, dan tidak hilang di telan zaman.